Baik, para bapak-bapak, terus kula lanjut yang periode turba yang terakhir kalinya mau dihadiri oleh beliau itu juga di Kejayan, di Kedemungan dalamnya Bapak Irfan. Beliau mau berangkat ngeliyeng ngelu sampai Dawah kecoan Mejo. Nah, sehingga di situ ketua DPD Orsid yang lama Bapak Wahyudi menyarankan agar beliau beristirahat dan biarkan teman-teman dari DPD yang melanjutkan turba. Itu yang kami ingat, turba terakhir beliau tidak bisa hadir juga di Kejayan. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa sambung silaturahmi kepada dulur-dulur Kejayan yang ditempatkan di gubuk sakabehing puji kedue Allah. Cara bahasa Arab nggih alhamdulillah. Nek cara basa Ibrani nggih haleluya. Karena sing duwe niki Pak Puji kan ngoten. Nah, baik Bapak, di sini kami dari bos-bos Pasuruan lumayan banyak yang hadir, yaitu ketua DPD, ada dari unsur DPD Orsidnya Sekda. Dan perlu diketahui juga bahwa DPD Orsid itu ada 6 bidang. Di antaranya 1 bidang organisasi, bidang hubungan antar organisasi, bidang kemakmuran, bidang hukum, bidang proksus, dan bidang media informasi. Dari masing-masing ini Pak Insya Allah mayoritas hadir. Dari bidang organisasi niki nggih kula sing makili. Terus dari hubungan antar organisasi ada beliau Bapak Mahfil Anam bin Ghazali. Terus ada dari hukum, ada perwakilannya Bapak Arif Hidayatullah. Terus dari Propsus berhalangan hadir, nggak ada. Dan dari media informasi Bapak Usman. Dan juga dari organisasi-organisasi di lingkungan ada Opsid, perwakilannya yaitu wakil ketua DPD Opsid Bapak Ulil Albab bin Muhammad Yasa. Dan juga dari organisasi wajah luar kita, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, beliau Bapak Budi Kelana Jaya juga hadir. Nah, ini nanti dari Dibra juga ada perwakilannya Bapak Nurholis, YPS Gula Dibi, merangkap ngoten nopo-nopo. Mungkin nanti dari beliau-beliau ini menyampaikan informasi hal-hal yang memang perlu kita ketahui bersama. Kita awali saja, yaitu dari ketua DPD Orsidnya beliau Bapak Abdul Fattah. Kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Dewan Ketahanan DPD Orsid Kabupaten Pasuruan, Bapak Puji. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Kabupaten Pasuruan, Bapak Robin. Yang kami hormati Ketua PCTA Kabupaten Pasuruan, Bapak Budi. Yang kami hormati ketua atau yang mewakili ketua perwakilan DPC Kejayan dan seluruh warga yang ada di Kecamatan Kejayan. Pertama-tama syukur alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Allah Ta'ala. Yang kedua syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa menghadiri acara rutinan tiap malam minggu
Minggu malam Senin di Kecamatan Kejayan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga, terutama yang ada di Kecamatan Kejayan. Saya berharap ini agenda tiap bulan atau tiap minggu yang ada di Kejayan ini terus berkembang. Untuk dari Orsid sendiri memang ada nggak banyak hal yang bisa saya sampaikan karena kita masih banyak agenda-agenda terkait kegiatan-kegiatan baik dari Dibra maupun dari unsur YBS, karena bulan ini sampai bulan 8 ini kita padat agendanya. Jadi dari DPD Orsid mungkin kita setelah itu kita agendakan untuk kegiatan yang ada di DPD Orsid. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga terutama yang ada di Kecamatan Kejayan atas partisipasi baik itu tenaga, pikiran maupun material terkait agenda atau kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya berharap ini memang sangat bukan berat ya, memang semua itu butuh proses. Kita memang disuruh berjuang ini dalam arti ya kita disuruh untuk berpikir, ya semuanya harus yo dana yo pikiran, ya itu memang itulah sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya program-program dari pusat itu kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena semua agenda yang akan kita laksanakan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya pribadi memang banyak kekurangan, terutama mengenai penyampaian memang saya kurang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya terkait untuk agenda-agenda yang akan kita laksanakan. Mungkin nanti bisa disampaikan dari masing-masing lembaga. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya ulangi kembali, saya terima kasih banyak atas dukungan, baik itu tenaga, pikiran, dan materialistis atau pendanaan. Ya saya mengakui tiap-tiap kecamatan memang kemampuan atau memang berbeda. Saya mengakui sekali, memang kita memang agenda Turba ini terus kita laksanakan. Karena apa? Kita ingin tahu seberapa itu yang ada di tiap-tiap kecamatan itu. Mungkin nanti di sini bukan aja kita menyampaikan, nanti kita adakan musyawarah atau tanya jawab terkait apa aja agenda atau permasalahan yang ada. Mungkin kalau kita sifatnya musyawarah, mungkin kalau kita bisa menjawab saya jawab, kalau enggak mungkin ada beberapa dari perwakilan nanti yang bisa menjawab terkait tanya jawab nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Bapak Ketua DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, Bapak Abdul Fattah. Dan selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan dari hubungan antar organisasi, bidang hubungan antar organisasi, yang ketua bidangnya adalah Bapak Mahdil Anam. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurut langsung mawon yang saya hormati semua
saudara-saudara yang pertama dari bidang HO, cuman saya ingin menyampaikan biar biar erat hubungan silaturahmi antar sesama warga. Insya Allah ngaji Selasa Legian yang dulu pernah diadakan di rumah mau diaktifkan kembali. Sempat ada beberapa pendapat, ada yang mau Selasa Legian, ada yang Kemis Legian. Setelah dimusyawarahkan keluarga, tetap kembali ke Selasa Legian. Untuk Kemis Legian mau diambil warga Purwosari biar kumpul semua nih. Yang kedua yang mau saya sampaikan dari hubungan antar organisasi mengenai KKS. Untuk KKS tahun ini sudah berbasis Android, monggo kita dukung bersama dan juga menjadi syarat pengambilan KTM ya, pembaruan KTM-nya. Ya ini kita dukung karena sudah berbasis Android, semua warga bisa mengecek dan juga bisa transfer dengan pribadi. Sedangkan yang nggak punya bisa ngikut lewat PJ-nya nantinya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maktilanam telah menyampaikan terkait programnya hubungan antar organisasi, sekaligus juga bidang kemakmuran yang disampaikan, yaitu Koperasi Khosanah Siddiqiyah. Dan di sini untuk organisasinya ini tadi kami telah menerima surat dan Pak, insya Allah itu nanti akan kita tanggapi, akan kita komunikasikan. Kita, Pak, insya Allah dari DPD Orsid kita nanti akan bersilaturahmi Pak, kepada yang berkirim surat itu tadi. Kita kondisikan seperti itu secara persuasif. Untuk selanjutnya, karena di sini sing cidek kali mikir niki mikir sing setunggal pundi. Oh, ini berikut. Mungkin dari perwakilan bidang hukum DPD Orsid Pasuruan, Bapak Arif Hidayatullah, ada yang perlu disampaikan, monggo kami beri kesempatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hormati semua jajaran Orsid, khusus yaitu Ketua Orsid. Nah, di sini sekali lagi ngapunten, di bidang hukum ini sebenarnya Pak Dirman yang mewakili, namun Pak Dirmannya nggak hadir, jadi saya yang mewakili. Tapi ngapunten lagi karena beberapa bulan-bulan ini mungkin saya sendiri yang sibuk. Jadi program hukum pun tidak terrealisasi, Mas Yan. Ngapunten sebelumnya. Tapi insya Allah mungkin kedepannya untuk perbaikan lagi saya akan berusaha dengan tim bidang hukum, yaitu Cak Samai sama Pak Dirman, untuk melanjutkan program-program selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari bidang hukum. Untuk bidang propsusnya tidak ada. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari bidang media informasi, Bapak Usman. Oh, nggak ada, aman dan terkendali, matur suwun. Kita lanjutkan terkait organisasi wajah luar dari Siddiqiyah, yaitu Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Bapak
Budi Kelana Jaya selaku Ketua DPD PCTA Indonesia Pasuruan, kami beri waktu, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puji Santoso dari Dewan Ketahanan DPD OSID Kabupaten Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Haji Abdul Fattah, Ketua DPD OSID Kabupaten Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Mahdil Anam bin Ghazali, yang kami hormati Bapak Robin Cahyati, Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah Kabupaten Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Ulil Ahbab yang mewakili dari DPD OPSID Kabupaten Kota Pasuruan, Bapak-bapak, saudara-saudara, segenap warga Toriko Sidikiyah Kecamatan Kejayan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, puji syukur kita kehadirat Allah. Saya mewakili dari segenap pengurus organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, cabang Pasuruan. Yang pertama, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara warga Toriko Sidikiyah Kecamatan Kejayan belum tahu persis apa perjalanan dari PCTA atau kapan sih PCTA itu berdiri. Nah, ini sedikit kami sampaikan kepada bapak saudara semuanya yang mungkin belum paham tentang organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia cabang Pasuruan. Pertama, jadi organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini berdiri tahun 2010 pada tanggal 21 Maret. Jadi 21 Maret tahun 2010. Kenapa organisasi ini berdiri? Nah, ini beliau Sang Mursyid, Sang Maha Guru kita, ini mengadakan seminar, kalau tidak salah sampai 12 kali seminar, sehingga mendeklarasikan pada tanggal 21 Maret yaitu organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu. Jadi organisasi ini berdiri, beliau mengajak beberapa tokoh agama di seputaran Jombang dan Jawa Timur yang diseminarkan yaitu buku-buku kitab Sutasoma, kitab Sutasoma, dan di dalamnya ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini akhirnya dijadikan dasar sehingga segenap para wakil-wakil dari agama lain berserta beliau pada tanggal 21 Maret mendeklarasikan organisasi PCTA Indonesia di Jombang. Di Trawulan kebetulan waktu itu. Yang kedua, visinya organisasi kita atau PCTA Indonesia ini visinya yaitu mewujudkan Indonesia Raya. Kalau kita ngomong mewujudkan Indonesia Raya, sering kita dikasih cerita siapapun yang bercerita kita, terutama Sang Mursyid atau Bapak-Bapak Khalifah terkait dengan kejayaan zaman Mojopahit. Nah, ini mungkin beliau Sang Mursyid ingin bangsa Indonesia ini mengalami satu kejayaan lagi seperti pada saat zaman Mojopahit. Nah, disinilah kita selaku warga yang dibimbing sama beliau melalui organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan kemanusiaan atau disebut mungkin juga wajah luar. Ini bahu-bahu bersama warga Sidikiyah, karena bagaimanapun juga Sang Mursyid juga menyampaikan kepada kita semuanya PCTA tidak bisa lepas dari Sidikiyah. Jadi apapun kegiatan
PCTA juga kegiatannya warga Sidikia. Kegiatan sementara ini yang kita lakukan makin kesini juga makin berkembang dan banyak kegiatan-kegiatan. Di antaranya sudah merupakan satu kewajiban buat kita, maksudnya kami dari PCTA, setiap hari-hari besar nasional kita organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia di masing-masing daerah atau cabang wajib melaksanakan tasyakuran. Di antaranya kemarin hari Kartini kita tasyakuran, hari pendidikan nasional juga kita tasyakuran, terus hari kemarin kebangkitan nasional juga kita tasyakuran. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di PCTA memang cukup banyak, cuman masih belum bisa melaksanakan kegiatan atau melakukan kegiatan yang sifatnya besar. Jadi sementara ini hanya kita kumpul-kumpul membahas terkait dengan apa yang sudah diprogramkan oleh organisasi dari pusat atau dari PCTA pusat. Misi dari organisasi PCTA yang pertama yaitu menanamkan rasa cinta tanah air, itu sebagai menanamkan rasa cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Ini visi dari PCTA. Terus yang kedua, menyelenggarakan pendidikan cinta tanah air dalam arti seluas-luasnya dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi banyak di lingkungan kita ini seni atau budaya yang sudah mulai ditinggalkan oleh para generasi. Nah, kita di PCTA ini mencoba untuk menghidupkan lagi dengan kemampuan-kemampuan kita. Gitu. Dan yang keempat yaitu melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk cabang Pasuruan ini karena di pusat berdiri tahun 2010 dan masuk di Pasuruan ini tahun 2014. Waktu itu ketuanya almarhum Bapak Ansori, terus diganti dengan Bapak Rifai, dan terakhir sementara ini untuk sudah 2 periode ini saya ketuanya. Kegiatan lain pernah kita diperintahkan oleh Bapak Yai Ghazali almarhum, yaitu di atas namakan PCTA dan Orsid membangun satu rumah layak huni tahun 2018 di Purwosari. Cerita sedikit terkait dengan peristiwa atau cerita sejarah pembangunan di Purwosari. Beberapa kali kita dipanggil, saya dipanggil sama beliau, "Golek ono ke Purwosari, mau sesak Purwosari, gak ono wong Kristen sing." Saya tanda tanya, dalam arti kalau kita melihat secara umum, tidak mungkin lah kayaknya, tidak mungkin kalau di luar Islam itu ada rumah yang mungkin perlu kita bantu. Ternyata begitu kita mencari info-info tersebut, kebetulan saya punya teman langsung memberitahu ke saya, "Pak Budi, ini ada rumah waktu cuman mohon maafin ya agamanya lain, agamanya Kristen." Jadi saya ingat, wah ini sampai diperintahkan Pak Ghazali, ternyata beliau sendiri sudah tahu. Itu akhirnya dengan musyawarahkan, akhirnya dibangunlah pada bulan Agustus tahun 2018. Tapi biayanya semuanya dari Pak Yai Ghazali, kita hanya melaksanakan saja. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 45 juta, murni semuanya dari Pak Yai Ghazali. Hanya kita diperintahkan yang melaksanakan di lapangan antara PCTA dan Orsid. Ada program-program yang sebetulnya banyak yang harus kita lakukan, cuman kadang-kadang apa yang diprogramkan oleh pusat turun ke daerah, ke provinsi sampai ke cabang, kadang-kadang masih belum bisa kita laksanakan. Contohnya kemarin
dalam rangka tasakuran Hari Kebangkitan Nasional, keinginan dari Ketua DPD Jatim itu agar PCTA punya usaha, karena di Jawa Timur ini ada 33 DPJ. Kalau misalkan semuanya hadir, ini dengan kontribusi 500 dikatakan dibentuk arisan Anjang Sana, ini akan bisa kita terima uang sebanyak sekitar 15 sampai 17. Nah, dianjurkan dari pusat kalau misalkan pasuruan ketempatan wis konsumsi ini aja aneh-aneh, biasa saja. Yang penting sisanya bisa digunakan untuk usaha DPD. Nah, ternyata kemarin pada saat Hari Kebangkitan Nasional dari 33 itu yang hadir hanya 12. Jadi masih jauh kalau misalkan kita ngomongkan untuk usaha, tapi paling tidak sudah ada program-program yang dibuat oleh DPD ini yang bisa diturunkan ke bawah, dan kita juga punya keinginan, punya harapan ke depan PCTA ini punya satu usaha yang sekiranya kegiatan-kegiatan ini bisa kita topang dengan usaha-usaha kita. Itu terkait sepintas tentang perjalanan organisasi PCTA. Mungkin nanti kalau ada bapak-bapak, saudara-saudara yang bertanya terkait organisasi, monggo bisa langsung ke saya. Dan yang terpenting lagi, karena Sang Mursyid menyatakan PCTA Indonesia tidak bisa lepas dari Sidikiyah, berarti kita semuanya ini juga ya anggota ORSID, ya warga Sidikiyah, ya warga PCTA. Jadi misalnya PCTA punya kegiatan ya, kalau misalkan ada waktu ya monggo hadir. Itu sepintas Bapak, Ibu, saudara-saudara terkait dengan perjalanan PCTA, dan saya sedikit akan menyampaikan terkait dengan program-program yang Ketua DPD yang memberikan tanggung jawab ke saya, yaitu terkait dengan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus. Beberapa hari yang lalu, kebetulan waktu itu saya ikut rapat terkait dengan rencana pembekalan organisasi PTK, Mas Robin, ditutur. Kebetulan waktu itu ada Pak Said, langsung saya kepikiran, wah ini kebetulan ada Pak Said, saya ingin tahu murid-murid PTK ini kalau usianya itu sampai berapa. Akhirnya saya menyampaikan tentang rencana saya, alumni-alumni atau murid dari PTK ini bisa kita tampilkan sebagai pasukan pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus. Yang mungkin karena Mas Said tempatnya jauh di Bangil, beliau menyarankan coba Pak Budi hubungi saja Pak Irfan Ketemungan. Kebetulan mungkin PTK Ketemungan ini muridnya juga banyak, dan juga sudah alumni juga ada. Akhirnya saya telepon beliau, alhamdulillah saya diketemukan, saya dikenalkan, dan tadi pagi juga saya tidak lanjuti pertemuan, yaitu ada 10 anak sementara yang alumni dari PTK Ketemungan ini siap menjadi pasukan pengibar bendera, alhamdulillah. Jadi 7 perempuan dan 3 laki-laki sudah siap untuk menjadi pasukan pengibar bendera. Untuk itu saya mohon kepada Bapak, saudara-saudara warga Sidikiyah Kecamatan Kejayan, ini tolong supportnya sekiranya anak-anak PTK yang berkenan dan mau menjadi pasukan pengibar bendera ini disupport, dan rencananya hari Selasa besok malam pada maghrib ini kita akan mengadakan latihan di seputaran PTK Ketemungan. Jadi mohon supportnya, mohon bantuannya sekiranya anak-anak PTK yang sudah alumni ini bisa kita kasih semangat dan benar-benar bisa menunjukkan hasil dari didikan dari PTK. Terus keduanya petugas Paskibra tahun 2023 ini memang
kita buat agak beda warnanya karena saya sudah sudah musyawarah dan petunjuk dari ketua DPD bahwa alumni dari BTG ini yang akan kita mainkan pada tanggal 17 Agustus nanti. Itu mungkin kalau ada BTG lain yang mau bergabung terkait dengan Paskibraka tahun 2023 ini nanti monggo bisa menghubungi saya. Jadi kita tampilkan wajah baru anak-anak muda yang akan mengibarkan dan menurunkan bendera pada tanggal 17 Agustus. Nah, secara otomatis, di sini kebetulan komandan khasnya ada Cak Karim. Ini nanti saya minta tolong hari Selasa teman yang lain dihubungi, tolong anak-anak BTG ini jenengan yang melatih. Jadi bukan saya lagi, saya hanya melihat bagaimana Cak Karim melatih Paskibra ini. Jadi ini jenengan dulu dilatih, sekarang harus melatih. Gitu. Iya. Jadi bagaimana nanti saya akan melihat, juga akan saya bantu. Sekiranya anggota HAS Pasuruan ini tidak hanya dilatih, tapi harus bisa melatih dan harus bisa memberikan wawasan dan harus bisa mengarahkan. Tapi satu, apa yang disampaikan jenengan juga harus bisa gitu. Langkah tegapnya yang benar bagaimana ya harus bisa. Itu tapi kok nggak bisa terus piye. Tapi saya yakin kalau Cak Karim dari sekian banyak HAS Pasuruan, beliau ini is the best. Bahasa kulonane is the best. Suruh pakaian Pak, suruh pakaian dinas kalau ngelatih. Ya bebas kalau melatih bebas. Ya itu Cak Karim ya, saya minta tolong anggota HAS yang lain dalam kesempatan ini jenengan bisa komunikasi, tolong diarahkan anak-anak kita dari BTG. Kebetulan saya lihat semangat Cak Karim. Jadi mari kita dukung bersama sehingga apa yang kita programkan terkait dengan upacara bendera bisa terlaksana. Dan ini Pak Haji, mungkin juga dulur-dulur yang lain, saya tadi pagi itu musyawarah kesepakatan jadwal latihan sudah. Ada yang nanya, Pak, untuk seragamnya bagaimana? Saya jawab, oh siap nanti seragamnya, saya bilang begitu. Karena memang bodinya anaknya beda dengan tugas kemarin. Jadi ini agak kecil-kecil tapi insya Allah bagus-bagus anak-anaknya. Itu mungkin pakaian juga nanti perlu kita pikirkan. Terus terkait dengan itu, terus ini lagi masalah latihannya memang saya utamakan dulu di daerah seputaran BTG Kejayaan. Nanti kalau saya anggap sudah mampu, ini tergantung dari Ketua HAS, Kepala HAS Pasuruan Mas Karim. Nah ini bagaimana melatihnya sekiranya cepat tanggap, bisa dalam 3 hari mungkin bisa langkah tegap yang bagus. Nah ini terserah Cak Karim bagaimana pengaturannya. Itu terus yang kedua ini Pak Haji, saya pribadi saran kepada DPD OSID, mungkin dari petugas Paskibra nanti itu selesai acara tanggal 17 Agustus, beliau-beliau diberikan satu piagam atau sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua DPD dan Bapak Khalifah. Itu jadi bisa merupakan satu kebanggaan buat anak-anak kita, sehingga mereka selesai melakukan acara punya kebanggaan, wah aku udah sertifikat. Ada fotonya pelatihnya Pak? Pelatih jelas, kalau pelatih jelas itu. Dia abadi ya. Keren. Masih ngono klenteng itu. Ya, saya kira itu sepintas perjalanan PCTA dan saya secara pribadi atau mewakili anggota HAS dalam kaitannya dengan upacara bendera, mohon dukungannya kepada Bapak saudara semuanya, karena ini bagian dari program kita sukseskan. Terkait dengan hiburan tanggal 17 mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf
Saya akhiri billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Budi Klanajaya yang telah menyampaikan program-programnya PJTA Indonesia, termasuk persiapan menika upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan berdirinya NKRI yang akan datang ini. Dan memang menarik yang diserai untuk melatih baris-barisnya adalah Komandan Khas Bapak Abdul Karim. Kami pun juga optimis karena Pak Abdul Karim ini golongan khas bantengan alias badane entengan. Kongkon ngalor ngidul niku siap selalu, ngoten nggih Pak Karim. Nggih, matur suwun. Kita lanjutkan. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari DPD Opsid Pasuruan yang malam ini diwakili oleh Wakil Ketua DPD-nya yaitu Bapak Ulil Albab bin Muhammad Yasha. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Puji selaku tuan rumah, yang kami hormati Bapak Abdul Fatah Ketua DPD Persib Kabupaten Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Budi Berkelana Pak. Kalau cakarim. Budi Kelana, Ketua PJTA Cabang Pasuruan, yang kami hormati Bapak Robin Jayadi, Ketua IPS Cabang Pasuruan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan salam dari ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan permohonan maafnya karena beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini dikarenakan ada kegiatan bersama keluarganya pada malam ini. Akhirnya diwakilkan oleh kami. Di sini kami organisasi Pemuda Sidikiyah hanya ingin menyampaikan sebuah informasi untuk kegiatan Opsid yang akan kita laksanakan dalam bulan-bulan dekat ini, yaitu di bulan 10 November nanti. Sudah 12 tahun yang lalu kita membangun rumah layak huni dalam rangka mensyukuri Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama yang kita bangunkan di Kejayan Demungan, dekatnya rumahnya Pak Evan gitu ya, Yang kedua, ini sesuai kita mengambil filosofi Pak namanya Mas Robin. Yang pertama kita bangun di Kejayan dengan harapan Opsid akan mendapatkan kejayaan. Dan yang kedua ini Bayang Sowo akan kami bangun di daerah Rembang biar berkembang. Jadi bukan hanya jaya tapi bisa berkembang, harapannya seperti itu. Dan Opsid itu kenapa kami tidak mengadakan atau sirkuler? Nah, itu karena kami dididik oleh ketua umum kami Mas Supri Sani untuk berdiri dengan kaki kita sendiri. Dalam artian kita dituntut untuk bisa menjalankan seluruh program-program Opsid dengan kemampuan jiwa-jiwa Opsid itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu menjadi motivasi bagi kami. Contohnya ini kaya utang bank Pak ya. Utang bank sing digadekno sertifikat omah. Nah, itu penggaweane Kak males-malesan. Iso kejabel omah. Akhirnya timbul kita untuk bermotivasi biar kita rajin untuk bekerja cek kejabel omah itu. Seperti itu. Jadi motivasinya mirip-mirip seperti itu yang kita dapatkan dari organisasi Pemuda Sidikiyah. Tapi dengan apa? Bukan berarti tanpa kita mengadakan sirkuler kita tidak menerima sedekah jenengan maupun dari pendanaan ataupun mungkin juga kita akan kolaborasi dengan DPD OSIP untuk perihal relawan untuk membantu pembangunan nanti di bulan 10 besok. Seperti itu.
yang mumpung ada DP bendaharanya DPD Opsi di sini, bagi derek-derek yang ingin ikut membantu untuk pembangunan rumah layak huni dalam mensyukuri Hari Sumpah Pemuda, bisa langsung ke Mas Lukman atau Pak Mas ya. Mas atau Pak ya. Musman. Ukurannya canggih. Iya, Cak. Ya, Cik no. Seperti itu. Karena untuk pembangunan Opsit itu yang akhir-akhir ini agak sedikit berbeda Pak dengan 12 tahun yang lalu, yang mana disampaikan oleh beliau sama guru bahwa Hari Sumpah Pemuda itu adalah cikal bakal kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga lahirnya lagu Indonesia Raya, yang sehingga bangsa Indonesia meluap-luap untuk meraih kemerdekaannya. Jadi dengan hal anugerah terbesar tersebut, akhirnya kita wujudkan dengan rumah yang sedikit megah mungkin anunya Pak, sedikit megah untuk bangunannya, karena kita ingin mengimplementasikan atau momen tersebut, karena momen itu momen yang sangat istimewa, momen yang besar, makanya kita wujudkan dengan bangunan yang lumayan, insya Allah yang sedikit mewah seperti itu. Anggarannya itu sekitar kurang lebih 90 juta untuk rumah itu. Untuk pendanaannya itu kita dari kesanggupan jiwa-jiwa Opsit sendiri di Pasuruan itu, dan juga dibantu oleh Rokok Sehat Tentrem yang sudah kita kelola saat ini. Jadi meskipun begitu, kita juga tidak menolak atau sodakokan jenengan semua jika ingin berpartisipasi di situ, karena saya ingat dulu Pak Puji pernah dahulu, Sumpah Pemuda itu duduk Opsit dong, Sumpah Pemuda itu wong Indonesia, wong Indonesia. Kudune harus melok-melok pisan, seperti itu dulu Pak Puji waktu itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ulil Albab yang telah menyampaikan terkait program-program atau rencana-rencana yang akan dilaksanakan di organisasi Pemuda Siddiqiyah, khususnya DPD Opsit Pasuruan. Dan untuk selanjutnya kami berikan waktu kesempatan kepada perwakilan Dibra yang malam ini diwakili oleh Sekretaris Dibra Perwakilan Daerah Pasuruan, Bapak Nur Kholis. Monggo. Nur Kholis Baidowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat bapak-bapak pengurus Orsid ataupun pengurus-pengurus di lingkungan Siddiqiyah, yaitu ada PJTP, Ditekuk Mas kabelnya. lanjut di lingkungan Toreko Siddiqiyah, yaitu ada PCTA, terus ada Opsit, setelah itu ada IS, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, juga ada Dibra. Dan terima kasih kepada Bapak Puji selaku Dewan Ketahanan sekaligus tempat untuk turba atau silaturahmi pada malam hari ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Ta'ala, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah
Al-Mujtaba. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan acara silaturahmi dan duha pada malam hari ini. Mungkin dari Dibra langsung saja, dari yang pertama yaitu laporan atau penyampaian yang sudah dilaksanakan, yaitu yang pertama ada tasyakuran pada 9 Ramadan bersama dengan penyampaian tali asih untuk guru PTQ dari YPS. Alhamdulillah pada malam kemarin itu acaranya sudah selesai dan alhamdulillah sukses, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua yaitu ada yang mau diselenggarakan yaitu rumah syukur. Nah, pada rumah syukur ini di Pasuruan kemarin itu sudah dibentuk atau disepakati bersama. Pada tahun ini kita akan membangun 2 rumah layak huni. Akan tetapi pada waktu pemilihan rumah itu ada 4. Yang pertama ada di kota, terus yang kedua ada di Pojentrek, yang ketiga ada di Sukorejo, terus yang keempat ada di Grati. Akan tetapi satu yang gugur yaitu di kota karena masalah sertifikat atau surat tanahnya itu masih dipertanyakan. Terus yang untuk tahun ini yaitu di Sukorejo sama Grati. Untuk yang Pojentrek kemungkinan itu di tahun depan. Jadi untuk data ini semuanya sudah ada, tinggal pelaksanaannya yaitu di Sukorejo sama di Grati untuk tahun ini. Untuk pelaporan sampai hari ini dana yang masuk dari sirkuler per tiap DPC diperkenankan 3 juta, yaitu sekarang sudah masuk 27 juta sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dikumpulkan. Ini rencananya untuk satu rumah ada yang 35, dikarenakan yang 35 di Sukorejo itu mintanya karena di Sukorejo sendiri sudah ada DPC orsitnya itu minta 35. Terus yang di Grati mintanya itu 35 sampai 40 juta. Nah, jadi dananya yang kemarin disepakati waktu rapat bersama Pos-Pos itu sekitar 70 juta. Nah, dari 70 juta itu ternyata masih ada kurang sekitar 5 juta. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai program-program dari Dibra Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah. Untuk selanjutnya mungkin bisa tanya jawab mengenai Dibra yang mau disampaikan oleh atau perwakilan dari Orsid DPC Kejaya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun kepada Bapak Nur Kholis bin Baitowi, bukan bin Majid nih. Matur suwun. Demikian apa yang bisa disampaikan, dan sekarang giliran kami menyampaikan terkait programnya YPS. Akan kami persingkat. Terkait programnya YPS, kami melaporkan, kami menyampaikan sesuai dengan bidang-bidang atau seksi-seksi di YPS. Yang pertama, bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan di sini memang fokus pada lembaga pendidikan BTQ. Alhamdulillah di Kejayan ini telah berdiri BTQ. Bahkan insya Allah nanti pada 17 Agustus juga menyumbangkan dari murid-murid BTQ itu untuk mengikuti sebagai petugas di upacara matur nuwun. Dan program kami adalah insya Allah kami akan mengadakan yang namanya diklat atau pendidikan latihan BTQ fokus
Bibit Takwa, Safari Pendidikan Pancasila dan Cinta Tanah Air Indonesia. Ini nanti akan kita gelar pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1944 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juni ini tahun 2023. Jadi kalau ditarik garis waktu mungkin kurang 2 pekan atau umumnya 2 minggu ngoten nggih. Nah, ini kami berharap dari warga Sidikiyah Kejayan ini toreh norok kabeh mumpung beda kesempatan. Pak insya Allah ini nanti mungkin kami mengadakan lagi ya lama, karena di sini nanti harapan kami program BTG ini bisa kita akses bukan saja kepada gurunya, akan tetapi juga kepada pengurus-pengurus Sidikiyah, warga Sidikiyah, bahkan wali muridnya dipersilahkan untuk mengikuti hal ini. Syaratnya nggih menika nomor 1 tidak terlibat atau tidak terpapar paham gerombolan fitnah. Nomor 2 menyerahkan KTM kalau warga Sidikiyah yang sudah memiliki, kalau yang belum KTP atau simpatisan wali murid yang belum warga Sidikiyah juga bisa mengakses dengan menyerahkan KTP. Kalau memang belum punya KTP ya KK seperti itu. Dan selain guru BTG di sini setiap peserta dikenakan biaya Rp60.000. Plus itu nanti ada piagam atau sertifikat telah mengikuti diklat BTG ini. Jadi harapan kami nggih menika saged tumut sedaya. Sebab tempatnya ini insya Allah akan ditempatkan di KS napa niku Pak? KSP, KSP atau Gedung Koperasi Setiakawan Nongko Jajar yang kemarin kita pakai untuk PDO atau pelatihan dasar organisasi. Tempatnya luas, bisa menampung berapapun yang mengikuti diklat ini. Itu dari pendidikan, ya. Kami harapkan seperti itu. Terus yang kedua, ya, menikah dari bidang Al-Kamilah. Nah, di sini kami berharap warga Sidikiyah Kejayan ini bisa mendirikan organisasinya Kamilah atau Nizamul Kamilah. Kalau memang sudah siap nanti bisa menghubungi koordinator Kamilah YPS Cabang Pasuruan, Bapak Kusyanto. Seperti itu. Untuk sementara ini di Kejayan yang kami ketahui sebagian ada yang bergabung Nizamul Kamilahnya ke Nizamul Kamilah Godang Wetan, terutama yang dari daerah Keranggan ini. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan daripada tidak ikut nizamnya, seperti itu. Okay. Lanjut, ya menika dakwah Sidikiyah. Dakwah Sidikiyah, insya Allah nanti akan kita adakan beatan Siri dan TR7. Ini nanti akan dilaksanakan tanggal 6 Dzulhijjah 1444 Hijriah, atau mungkin kalau tanggal Masehinya mungkin 26 atau berapa itu, Juni, akhir Juni ini. Seperti itu akan kita adakan di Gedung Jamiatul Mudzakirin. Adapun untuk biatan-biatan yang lainnya, silahkan panjenengan mendaftar ke seksi dakwah Sidikiyah Pasuruan Bapak Saiful. Nanti kalau memang jumlah pesertanya sudah mencukupi, akan kita agendakan. Seperti itu Pak dakwah. Dan untuk selanjutnya yaitu sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan, insya Allah ini nanti akan mengadakan Idul Adha, mengadakan penyembelihan hewan kurban, dan surat juga sudah kami distribusikan. Jadi seperti yang tahun-tahun lalu. Tapi insya Allah pada tahun ini direncanakan akan ditempatkan di DPC atau anak cabang Nguling. Nah ini nanti juga kami mengharap ada perwakilan dari anak cabang dari DPC untuk ikut serta.
dalam menangani korban itu di Nguling. Harapan kami seperti itu, sekaligus ini juga undangan serta himbauan. Lanjut terkait usaha dan wisata. Alhamdulillah usaha dan wisata, usahanya di sini YPS Cabang Pasuruan telah mempunyai unit produksi pabrik tas. CEO-nya ya ini Bapak Ulil ini, tas jakat. Alhamdulillah yang kemarin itu mendapatkan laba, sisa hasil usahanya yaitu Rp500.000 sudah masuk ke kas YPS Cabang Pasuruan. Untuk apa? Ya tentunya itu nanti untuk kegiatan-kegiatan, menunjang kegiatan-kegiatan YPS, termasuk yang akan datang ini yaitu diklat BTI seperti itu. Untuk wisatanya nanti akan kita musyawarahkan lagi karena pandemi juga sudah usai, mungkin akan kita segera melaksanakan menghidupkan lagi program wisata rohani yang ada di YPS ini. Seperti itu Pak, Ibu. Oh, kalau Ibu ya, ono Ibu izin. Yang bisa kami sampaikan terkait programnya YPS Cabang Pasuruan. Tentunya kami berharap panjenengan bisa menyambut, bisa memberikan support dan ikut serta di dalam berkontribusi di program-programnya YPS ini. Untuk selanjutnya mungkin dari Sekda DPD Orsid Pasuruan mewakili atau menyampaikan sing tercecer dereng disampaikan, termasuk program-programnya organisasi lain seperti JKP dan lainnya yang belum tersampaikan. Kula paringi kesempatan pada Bapak Nasiruddin, monggo. Nggih, rapel wis borongan lumayan. Terkait untuk programnya JKPHS Cabang Pasuruan, bahwa yang terdekat ini tanggal 11 Juni 2023 diminta kehadirannya pengurus DPC maupun pengurus JPS Anak Cabang Kejayan menghadiri rapat JKPHS di Gedung Jamiatul Mudzakirin hari Ahad pagi. Mohon kehadirannya para pengurus DPC maupun JPS Anak Cabang Kejayan. Terus yang kedua terkait dengan Triwulan, kegiatan Triwulan, pertemuan 3 bulanan, insya Allah ini nanti akan diadakan di Rejoso. Tanggalnya tanggal 9 Juli 2023 bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Hal tersebut kami mohon kepada seluruh warga Sidikiyah, khususnya yang di Pasuruan ini dan khusus di Kejayan ini, bisa hadir untuk mengikuti acara JKPHS tersebut. Seperti itu dari JKPHS. Dan untuk selanjutnya ati suci krono istiqomah zikrullah. Nek wonten sing durung ngerti nggih monggo ditakokno. Kula paringi kesempatan, monggo. Nggih, wonten-wonten berarti pun paham kabeh. Rong badhe ne wong gak takon iku siji paham kabeh, nomor loro ngowos kabeh. Kan ngoten nah. Duka sing pundi niki? Pribadi kita masing-masing ngoten nggih. Mungkin ada yang disampaikan dari Sekda, monggo. Baik, terima kasih. Nah, kesempatan yang telah yang telah diberikan kepada kami selaku pengurus DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan. Di sini kami sekedar menginformasikan mengenai program-program yang dahulu masih belum bisa maksimal, yaitu mengenai iuran 1000-an, terus
mengenai Nidomul Maus. Nah, ini untuk dari Kecamatan Kejayan untuk iuran 1000-an apa masih berjalan, apa masih jalan di tempat atau mati suri mungkin. Monggo Bapak Irfan untuk bisa menyampaikan hal-hal mengenai iuran 1000-an dan Nidomul Maus. Mboten nopo-nopo. Monggo sharing mawon Mas, mboten napa-napa. Monggo sinten sing mau wakili. Mungkin Bapak Agus Fathur Razi bisa menyampaikan mengenai iuran 1000-an. Monggo Jago, mboten napa-napa. Sharing mawon. Setelah kami mencari perkembangan untuk program-program yang itu 1000-an dan Nidomul Maus. Untuk bulan Ramadan sampai sekarang masih belum, Mas. Yang kemarin tuh masih ada uangnya, tapi yang 3 bulan ini Pak. 3 bulan sekarang ini belum, Pak. Belum jalan. Yang kemarin sudah saya serahkan sama Mas Irfan. Yang tahun kemarin. Kendalanya Jago mengenai iuran 1000-an mungkin dari apa istilahnya ranting yang lain apa berjalan apa belum, Kurang tahu, Mas. Yang di sini kan cuman 5 orang yang dikerahkan. Jadi saya sendiri yang Mas Irfan. Ya nopo teng litu nih monggo. Datang mriki kowe iku lho. Kendalanya mungkin apa kendalanya Mas Irfan mengenai iuran 1000-an? Mungkin petugasnya nggih mboten napa-napa, tetap kami istilahnya masukan bagi kami agar kami bisa tetap istilahnya mengingatkan atau mensosialisasikan mengenai iuran 1000-an. Untuk Nidomul Mausnya, pisangnya, Pisang barokah. perkembangan Nidomul Maus dari Kecamatan Kejayan. Mohon izin Pak Sekda, ini yang dari Kejayan Nidomul Mausnya tidak bersuara, tapi Pocetrek mau bersuara ini. Bagaimana? Apa boleh? Ya, boleh. Monggo. Nidomul Maus Pocetrek. Salah iku jentre nggih anu niku. Napa? Nano sing gelem gabung iku lho. Dadi se padha turu kabeh. Digugah, Mas. Bengi-bengi ta? Lek gugahe nggih keseringan apa bos pundi ngono. Ngoten mawon. Kendalanya berarti untuk petugasnya aja Karim nggih. Perawatan kalau. Oh, perawatannya. Yang merawat. Mohon izin Pak Sekda, kalau boleh warga kota juga mau menyampaikan sedikit terkait Nidomul Maus, kalau boleh ini. Boleh. Boleh diperbolehkan. Ini kebetulan wonten warga kota, wonten Pocentrek, wonten Grati mriki. Ya, ngapunten Kang Agung, ini tentang Nidomul Maus. Saya pribadi pernah
berkeliling, waduh berkeliling gaya ya, bahasanya berkeliling nih. Coba ikut ke Gondang Wetan, ke Kejayan di tempatnya Cak Juki, di Pojentrek di belakangnya Cak Nadib, sama di kota di tempatnya Mas Ulim itu. Memang sepertinya kendala itu sama, kendalanya sama. Hasil, waduh ini pengamatan, bahasanya nun sewu pengamatan gitu. Jadi kayaknya sama. Jadi kurang kesadaran lah. Nah, kurang kesadaran untuk ngopeni di Double Mouse itu. Kalaupun di Pasuruan ini kota, terutama di kota, itu jalan ya orang-orang itu saja. Kalau di Pojentrek lahannya ada, tandurannya ada, yang rawat tidak ada. Padahal Pojentrek itu warganya juga banyak. Terutama kalau pas Kausar aja ya. Wah, saya kan termasuk warga Pojentrek ya. Pojentrek kota. Kalau sudah ngumpul itu banyak, tapi untuk di Double Mouse ini, nah mungkin perlu diteliti lagi atau diamati lagi. Apa sih kira-kira masalah di Double Mouse ini? Sebenarnya kalau dari programnya bagus, nandur dibahasakan gitu kan ya dulu sama Pak Yaya. Nandur 2, yang satu untuk dirimu, yang satu untuk organisasi. Ini kalau betul-betul dilaksanakan luar biasa. Apalagi kalau tidak sekedar nanti hasilnya buahnya didol gelundungan nang pasar gitu. Apalagi kalau mau diproses dijadikan itu macam-macam itu produk UMKM itu ya. Kita libatkan ibu-ibu warga Sidikia atau istri-istrinya yang belum warga pun atau tetangga dekat warga sekitar. Kita ikutkan semua itu, ya saya yakin akan ada nilai lebih, nggak sekedar gelundungan gitu loh. Nah ini dulu pernah saya sampaikan ke Mas Nasir, dan Mas Nasir ternyata sudah mencoba duluan. Itu dibuat keripik, kemudian di packing, tapi gak jalan, gak laku Pak. Produknya ditunjukkan ke saya, iki loh Mas, wis tak lakoni omongan ini sampean, tapi gak melaku ini. Nah, apa yang salah di sini? Apakah marketingnya atau semangatnya atau apanya? Nah ini yang perlu kita kaji bersama Pak. Mungkin kemarin juga ada ini usulan dari kota, ada suara di kota. Ini Double Mouse itu kan sekarang di bawah naungan YPS ya. Nah mungkin dari YPS ada tim khusus pemerhati Double Mouse. Wah gawat ini bahasanya. Jadi mungkin ada 5 orang atau apa itu sekeliling muter ini Double Mouse Kabupaten Pasuruan Raya ini. Apa kendalanya di situ? Nah, gitu. Mungkin ini bisa nanti kita rundingkan lagi, kita rembukan lagi ya. Mengingat waktunya sudah jam segini Pak. Ini yang kademungan ini juga. juga ya. Terus matur nuwun ngapunten Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas usulan-usulan yang telah disampaikan kepada kami. Untuk itu kepada Bapak Robin bisa memberikan penjelasan mengenai iuran seribuan dan Double Mouse. Matur suwun terkait iuran 1000 itu memang ada dasarnya. Di cara ngoten dasare niku kalau almarhum pernah menyebut sadar bertorekot, sadar berorganisasi. Sadar bertorekot itu dasar dari torekot ada di lambang wa alla wistaqomu ala torikoti la asqainahum ma'an ghadaqah. Barang siapa yang mau istiqomah ajeb tenggene torekot, mongko bakal diparingi yang namanya ma'an ghadaqah, air yang menyegarkan, air yang menyejukkan, air hidup yang menghidupkan,
air suci yang mensucikan. Nek cara basa pewayangane tirta prawita suci, tirta prawita sari. Ngoten. Nah, sehingga konteksnya adalah istiqomah. Lah sedangkan sadar berorganisasi di sini sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya ORSID disebutkan bahwa anggota ORSID itu dikenai iuran. Berapapun jumlahnya iuran niki diserahkan kepada masing-masing daerah. Sehingga di sini ditetapkan iuran gak akeh-akeh 1000 wae. Tujuannya memang di situ untuk sadar bertorekot dan sadar berorganisasi. 1000 nek kapan iku istiqomah mongko titik-titik sedikit demi sedikit ya lama-lama akan menjadi bukit. Nek kapan gak digerogoti aman-amanah ngoten. Nah, dengan demikian harapan beliau iuran 1000 itu bisa melatih istiqomah kita. Di samping itu ada nilai-nilai rupiahnya yang itu bisa sebagai kekuatan organisasi. Sehingga nek kapan masih 1000-an nek wong sak Indonesia, cara ngoten warga Sidikiyah enten berapa juta itu. Insya Allah apa yang tidak mungkin pasti akan terwujud seperti itu iuran 1000. Sehingga lunyu-lunyu ya apa tetep peneken angel ya napa tetep kita istiqomahkan. Nah, untuk terkait Nizamul Maus kami menanggapi memang di pusat Nizamul Maus itu diserahkan ke YPS. Akan tetapi ketetapan dari pusat itu pun telat kangge kita. Kita sudah gerak kurang lebih 3 tahunan. Nizamul Maus itu dikukuhkan oleh DPD ORSID Pasuruan, ditunjuk petugas-petugas melalui SK dan sudah berjalan, bahkan income masukannya sudah masuk yaitu Bendahara Nizamul Maus Bapak Ulil ini baru di pusat menyampaikan ditangani oleh YPS. Nah, terkait hal itu kami juga sudah komunikasi Pak. Komunikasi kami yang pertama kepada Sekretaris Jenderal YPS Pusat Bapak Eko Budi Wiono terkait hal ini bagaimana. Kalau sudah jalan ya nggak apa-apa Pak Robin. Kami juga mengkonfirmasikan kepada Ketua DPW ORSID Jawa Timur yang juga sekaligus Wakil Ketua YPS Pusat Bapak Al-Halad Muhyiddin. Beliau pun juga menyatakan seperti itu. Jadi ya intinya kalau memang sudah berjalan kondusif ya sudah. Jadi sampai sekarang belum ada Pak pelimpahan dari ORSID ke YPS. Kita masih tetap istiqomah berjalan tetap di bawah payung ORSID terkait Nizamul Maus itu. Adapun sesungguhnya terkait Nizamul Maus ini adalah programnya Sang Mursyid sudah puluhan tahun yang lalu, sudah beberapa generasi. Dari tahun mungkin 70-an sampai tahun 80-an sudah bangkit tenggelam lagi, bangkit tenggelam lagi. Lah disitulah sehingga beliau almarhum Khalifah Siddiqiyah Bapak Yai Ghazali berinisiatif menghidupkan Nizamul Maus itu di Pasuruan agar bisa istiqomah. Ya alhamdulillah walaupun sekarang memang hanya belum merata tapi hasilnya sudah bisa dirasa. Termasuk kemarin itu misaroy guru-guru BTK nggih nyuwil sebagian dari hasil Nizamul Maus itu. Nah inilah yang namanya kegiatan yang barokah. Sesungguhnya panduannya itu enteng kok. Nandura loro sing siji digawe dhewe, sing siji digawe organisasi namung ngoten.
Nah, apa dasarnya? Ya juga di lambang kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin sabitu wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kalimat thayyibah itu laksana pohon thayyibah, pohon kebaikan yang akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menghunjam ke langit, dan atas izin dari Tuhannya buah akan berbuah. Jadi buahe tiang zikrullah ya kita aplikasikan, ngoten lho. Dadi nek kita pun angsal bibit la ilaha illallah ditanamkan oleh para wakil-wakil beliau, Bapak Khalifah atau Wali Talqin. Nah, inilah kita rawat setiap hari, diistiqomai sehingga suatu saat akan berbuah. Nah, itu kan amalan torekot. Nah, sedangkan amalan organisasinya ya fakta bicara, jangan bicara tanpa fakta. Kita faktakan nandur gedang. Nah, nek kapan gedangnya gak di rumah, ya nuwun sewu, ya apa kabare pikir rutinane nopo nggih di rumah. Halo. Nah, mungkin di situ pertanyaannya. Berarti kok males di rumah iki ya apa? Ya mungkin berangkatnya kita dhewe niki nggih kira-kira begitu. Sik males ngrumat tandurane sang mursyid di dalam hati kita masing-masing. Mungkin ngoten. Sehingga kita tetap nggih, beliau sang mursyid sering dawuh nek turu nang lilira, nek kapan kepreset tiba yo ndang tangio. Sehingga mulai krembya-krembya sing mange arang-arang istiqomah direngkepi, sing mange gak blas nggih diistiqomahi. Mungkin seperti itu jawaban dari kami, nggih. Matur suwun. Terima kasih atas wejangan mengenai iuran seribuan dan Nidhamul Maus. Mungkin niku nggih istilah penjelasannya biar kedepannya nanti bisa kita sukseskan bersama agenda-agenda yang sudah kita laksanakan dan bisa berkembang dan lestari. Amin. Mungkin masih ada ganjalan, mungkin masih ada unek-unek ya, itu yang mungkin belum bisa disampaikan. Monggo Mas Irfan, ada lagi dari Linggo, Catur. Aman. Aman ya Tur. Ampun nggih. Nggih, untuk koperasi untuk apa istilahnya peserta koperasi, anggota koperasi belum ada nggih dari saya. Nggih, mungkin nanti kedepannya bisa kami fasilitasi untuk mengenai pendaftaran di KKS. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami kembalikan kepada Bapak Robin Cahyadi. Matur suwun, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Sekda DPD Orsid Pasuruan Bapak Nasiruddin. Dan mungkin sebelum ditutup acara ini ada pesan-pesan di penghujung acara ini. Pesan-pesan dari siapa? Ya dari sesepuh kita, Dewan Ketahanan DPD Orsid. Dalam hal ini Bapak Puji Santoso. Untuk itu kami persilahkan, monggo. Kok lanjut? Next time. Sampun. Monggo. Monggo. Lanjut.
atas perintah dari Dewan Ketahanan dilanjut, nggih. Siap, kita lanjut. Baik, Bapak-bapak, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, sambutan, dan lain sebagainya yang sehingga agenda kami dari DPD ini bisa terlaksana. Nek jare Pak Ketuane datang tak diundang, pulang tak diantar, koyok jai langkung. Padahal nek jare Kartolo, sapa sing gak diundang teko iku ngono raine rai gedhek. Nah terus nek pemange kula diarani rai gedhek nggih kula terami wong anjani kula kelahiran gedhek. Gedhek Mojokerto. Nggih, seperti itu. Terima kasih atas segalanya. Sekali lagi terima kasih sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan tentunya mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan bacaan surat wal asri 1 kali dan alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa khairan Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.